Saya akan menjelaskan tentang surat panggilan tes. Yang pertama, pengertian. Surat panggilan kerja adalah surat yang dibuat dan dikirimkan oleh sebuah perusahaan atau instansi tertentu kepada seseorang pelamar sebagai informasi bahwa orang yang bersangkutan diminta untuk memenuhi panggilan tersebut. Surat panggilan kerja ini adalah jawaban dari surat lamaran yang telah diajukan. Jadi, surat panggilan kerja berisi panggilan pada seorang tenaga kerja untuk melakukan proses penerimaan sebelum bergabung dengan suatu perusahaan. Yang selanjutnya, alasan. Yang pertama, tes tertulis. Tes inilah yang biasanya akan meloloskan Anda atau tidak ke jenjang tes wawancara. Sebab, melalui tes tertulis ini, Anda justru bisa menggambarkan bagaimana kemampuan Anda, apakah layak diterima atau tidak. Yang selanjutnya, tes wawancara. Biasanya, tahap akhir sebuah tes kerja adalah tes wawancara. Tes wawancara jadi penentu apakah kita bakal diterima kerja atau tidak. Yang terakhir, panggilan kerja, yang berupa keterangan yang menyatakan bahwa si pelamar sudah diterima bekerja di perusahaan, atau dapat juga berisi undangan untuk mengikuti proses tindak lanjut. Yang selanjutnya, fungsi. Surat panggilan berfungsi untuk memberi informasi lewat surat yang berisikan kalau yang berkaitan diminta untuk memenuhi panggilan tersebut. Karena dengan adanya pemanggilan kerja dari perusahaan tempat Anda melamar, itu menandakan bahwa surat lamar kerja yang sudah Anda kirimkan sebelumnya berhasil mempengaruhi perusahaan untuk mempertimbangkan Anda sebagai salah satu calon karyawannya ke depan. Yang terakhir, yaitu format dan contoh surat. Ini merupakan contoh surat panggilan kerja. Di paling atas itu ada kepala surat atau kop surat. Dalam kepala surat terdapat logo, nama, dan alamat lembaga atau instansi. Contohnya, PT Jaya Sejahtera, Jalan Merdeka nomor 123 Medan. Telepon 061 32856. Email jayasejahtera@gmail.com. Website jayasejahtera.com. Yang selanjutnya, tanggal surat. Pada bagian tanggal surat ini terdiri atas nama tempat dan tanggal di mana surat tersebut dibuat. Contohnya, Medan 28 Juni 2019. Yang selanjutnya, nomor surat. Nomor surat terdiri dari kode, nomor surat yang dikeluarkan, identitas lembaga atau instansi, serta tahun pembuatan surat. Contohnya, nomor 123/MJS _10/2019. Yang selanjutnya, lampiran. Lampiran adalah berkas pendukung yang akan disampaikan dapat berupa lembaran kertas atau dokumen lain. Contohnya, di sini karena lampirannya tidak ada, jadi lampirannya ditulis strip saja. Yang selanjutnya, perihal atau hal. Bagian ini ditunjukkan untuk siapa dan untuk apa surat tersebut. Contohnya, hal panggilan kerja. Yang selanjutnya penerima surat. Contohnya, kepada yang terhormat Saudara Muhammad Aziz di tempat. Yang selanjutnya, salam pembuka. Salam pembuka ini adalah untuk menunjukkan rasa hormat atau sopan santun. Contohnya dengan hormat. Yang selanjutnya, isi surat. Isi surat ini harus sesuai dengan perihal yang ingin disampaikan. Dapat dibuat dengan singkat, padat, dan jelas. Contohnya, bersama dengan surat ini kami beritahukan jika Saudara Muhammad Aziz sudah diterima bekerja di perusahaan kami berdasarkan hasil tes dan wawancara yang sudah dilaksanakan beberapa hari yang lalu. Maka dari itu, kami pun berharap agar saudara bisa segera masuk kerja setelah surat ini diterima, lengkap dengan pakaian resmi sebagai layaknya. Yang
Selanjutnya, demikian surat panggilan kerja ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih. Yang selanjutnya yaitu salam penutup. Sama halnya dengan salam pembuka, salam penutup ini untuk bentuk rasa hormat atau sopan tak menunjukkan akhir dari surat tersebut. Contohnya, hormat kami, Direktur PT Jaya Sejahtera. Yang terakhir yaitu nama bagian ini diisi dengan nama lengkap pengirim surat. Contohnya Gusti Putra.